Selamat datang di saluran 62. Said Didu berkicau lagi sindir pemimpin, tapi kali ini takut, tak berani sebut nama. Ditulis oleh X Hardy, sumber Seward. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kasus Said Didu yang dilaporkan oleh Luhut Panjaitan. Setelah dia sempat mangkir 2 kali dengan alasan yang konyol, dia akhirnya penuhi panggilan ketiga dan hingga sekarang tidak tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Tapi dia kembali bersuara, bernyanyi meski tidak berani garang lagi. Dari cuitannya dia menebar kritik kepada pemerintah, tapi tidak disebutkan secara langsung. Dia menyindir pemimpin terkait adanya teror yang belum lama ini menimpa sejumlah pihak. Said Didu mengatakan pemimpin yang diam saat ada teror kepada rakyat adalah pemimpin yang merestui teror tersebut. Dia mengungkapkan hal ini melalui akun Twitternya. Pemimpin yang diam saat terjadi teror kepada rakyatnya secara etika kepemimpinan dapat dianggap merestui teror tersebut, katanya melalui Twitter. Dia juga menilai secara hukum pemimpin yang dia maksud bisa dianggap lalai dalam melindungi rakyat, atau secara hukum dianggap lalai melindungi rakyatnya sesuai kewenangan yang dimiliki. Said Didu kali ini bermain aman, ibarat tidak berani menggigit maksimal karena beberapa gigi mungkin sudah copot. Dia tidak menyebut nama secara langsung, tapi kita tahu siapa yang dia maksud. Siapa lagi kalau bukan presiden terkait kasus beberapa orang yang kena ancam karena diskusi online yang membahas pemecatan presiden di tengah pandemi. Said Didu ternyata bisa takut juga ya, hingga mengkritik tanpa menyebut nama. Mungkin dia sudah kapok dan takut kembali berurusan dengan panggilan polisi. Syukurlah kalau memang benar itu terjadi. Kalau tidak, dia pasti akan teriak lagi secara membabi buta seolah dunia ini tidak bisa menghentikannya. Kali ini dia sadar kalau sekelas Pak Luhut saja tidak bisa dia hadapi dengan jantan. Baru dikeritak sedikit saja langsung kirim surat klarifikasi. Logika orang ini mudah dibantah dan dibalikan. Makanya wajarlah orang ini pernah ditendang keluar. Orang yang dapat teror dan ancaman, pemerintah yang disalahkan. Yang batalkan acara adalah panitianya sendiri, dan mereka mengaku diteror tapi sampai sekarang tidak ada laporan ke polisi. Pemerintah lagi yang harus disalahkan. Ada orang bakar bendera PKI, pemerintah yang disalahkan. Palingan bendera itu juga bikin sendiri. Banyak warga yang melanggar aturan PSBB, pemerintah lagi yang disalahkan. Lama-lama tetangga ribut-ribut sampai saling tonjok pun pemerintah yang harus disalahkan. Besoknya lagi ada janda cantik terpleset masuk ke selokan, pemerintah lagi yang disalahkan. Kalau mau jadi orang berlogika pusing kayak gasing, jangan ajak-ajak lah. Kalau diam dianggap merestui, ini adalah logika orang stres. Banyak contohnya. Kalau ada kerusuhan dan warga diam saja sambil menonton, apakah itu disebut merestui kerusuhan? Kalau diam saja melihat sekelompok penjual kafling surga teriak seperti orang gila, apakah itu diartikan merestui? Logika macam apa ini? Satu lagi, kalau menurut logika Said Didu berarti apabila ada pemimpin daerah yang cuma diam memantau pintu air saat daerahnya kebanjiran, itu artinya dia merestui banjir terjadi. Kalau ada pemimpin daerah yang diam saja saat ditanya kemana keberadaan pohon mahal yang ditebang karena proyek balap onta listrik, berarti dia merestui penebangan hilangnya jejak sang pohon. Kalau ada pemimpin yang diam saja saat ditanya soal naturalisasi sungai sehingga bikin wilayahnya kebanjiran dan warganya sengsara tiap tahun, artinya dia menyetujui kesengsaraan warga. Begitu kan? Pemimpin diam bukan berarti tidak bekerja. Justru karena diam, pemimpin yang dimaksud Said Didu ini lebih sering bekerja dalam senyap. Pemimpin yang satu ini lebih banyak kerja. Pemimpin ini tidak suka jualan bacot. Tahu-tahu masalah sudah teratasi. Bedalah dengan para barisan sakit hati yang mulutnya selebar mulut toa. Kerja tak bisa, tapi mulut rewel mirip emak-emak habis kena tilang. Ribut berlandaskan sakit hati karena tidak bisa berdamai dengan masa lalu yang memalukan. Rasanya terlihat tidak gentleman, takut tapi masih tidak senang. Kalau Said Didu yang bikin sensasi, jangan tahun-tahun kayak ginilah. Rasanya terlihat tidak gentleman, takut tapi masih tidak senang. Efeknya mah cuma geli-geli doang.